Bang, sini bang ngopi Jaktim, lu orang asik banget. Apakah salah kalau kita itu bersikap sopan? Akun pertama gue hilang ke Bennett dan ini akun kedua. Taehyung, kan? Taehyung, bukan Taehyung, Taehyung. Unggah video itu juga hilang. Udah tutup akun gitu sih kayak. Hey yo, what's up guys? I'm Yusokim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang Dilan Bekasi. Itu adalah tiktokers yang lagi viral banget. Ini tuh kayak dihujat, dikarenakan itu sopan. Habis itu nggak hanya Dilan doang, tapi ada juga K-popers yang mana dia dihujat karena apa yang dilakukan. Padahal sebenarnya yang dilakukan itu kayak biasa aja, tapi orang lain itu nganggapnya kayak berlebihan banget. But wait, sebelum membahas tentang mereka berdua, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share juga dong kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Dilan Bekasi yang baru-baru ini menjadi viral banget di TikTok. Jadi banyak banget yang udah kayak ngeduetin videonya dia dan juga kayak menghujat bagaimana cara yang dia lakukan. Dan buat yang penasaran video dari Dilannya seperti apa, langsung aja saksikan video yang berikut ini ya. Bang, sini bang ngopi Jaktim, lu orang asik banget. Langsung aja sini, sok ke rumah gue. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari video Dilan yang ngajakin orang ngopi bang, sambil dia tuh kayak nunduk ngopi bang, kayak gitu ya kan. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh Dilan ini dianggap oleh orang lain itu kayak lebay. Makanya banyak orang yang sudah ngeduetin videonya si Dilan Bekasi ini dengan berbagai macam respon. Dan berikut adalah duetan-duetan dari netizen yang menjadi viral. Ngopi Jaktim, lu orang asik banget. Langsung aja sini, sok ke rumah gue. Kita ngeteh. Sokin nggak? Kita ngopi sampai asam lambung. Ya, asam lambung. Salam buat Ibu kasih buat Ate ya. Ayo bang, kita ngopi bang. Ayo ngopi. Asli ini ngap, nih beleknya dulu ngap. Jangan ada yang ngajakin ngopi nih. Anak-anak, ngopi ya tuh, ngopi dong, ngopi aja. Pengen ngetel lah, Bego. Ada komen lagi nih. Komen lagi. Kita oke. Kita ngetem, Bang. Ayo, Bang. Mau naik namanya. Mantap. Udah lihat bagaimana netizen tadi ngeduetin videonya Dilan, dan Dilan sendiri itu sudah klarifikasi kenapa dia itu melakukan yang kayak gini di video yang terbarunya. Dan berikut adalah klarifikasi dari si Dilan. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Sekarang gini, kalau lu pengen ngajakin ngopi sama bapak nih, bapak lewat, Pak, ngopi pak, ngopi, pasti Pak lain nunduk kan? Masih ya kita ngasih, Pak, ngopi, kejar lu. Salam kenal dari Bekasi Timur dan teman gue di Babakan, anak stand up. Sehat brother. Ada lagi yang komen, mantap. Bang, lu marah gak sih kalau video listing terus? Brother, gak beda marah. Tapi kita nawarin kopi kan, contoh misalnya ada bapak lewat ya, Pak, ngopi pak, pasti boleh duduk. Bapak ngomong, yuk mas, duluan. Itu tandanya kita harus sopan. Bener sama yang itu, bener. Dan untuk kalian nih yang bilang akun Bennett, iya lagi ke Bennett, mau akun balik, jadi nih aja, tenang aja. Dan gue gak ada sama sekali marah sama kalian semua untuk menyetir video. Semuanya untuk menghibur ya. Benar tuh, gue disini tetap terus mendoakan kalian sehat selalu. Mungkin buat kalian mungkin atau apa ya, silakan dan kalian lebih baik biar enak gitu ya. Oke, sampai sini. Jalan gimana ya? Itu langsung sampai aja Timurnya dan Bekasi Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi nih yang komen. Banyak emosi katanya Jang. Emosi. Jangan emosi, udah santuin aja ya. Iya, tua lu ntar emosi. Cepet tua, santuin aja tuh. Pel banyak ngepel lagi. Biar enakan ya, rapi semua. Jadi, melihat apa yang terjadi dengan Dilan, banyak sekali dari netizen yang merasa prihatin gitu. Dan juga sekaligus kesal dengan perlakuan dari netizen yang lain yang terus menghujat dia dikarenakan dia itu bersikap sopan. Netizen bertanya, apakah salah kalau kita itu bersikap sopan? Sebenarnya nggak salah gitu ya kan. Dan dengar ya guys, untuk akunnya Dilan sendiri itu udah hilang gitu. Untuk akun pertamanya udah hilang, padahal untuk akun itu udah banyak banget sih yang kayak ngeduetin dia. Videonya juga sudah banyak banget viewersnya dan followersnya juga udah banyak kok meningkat. Dan sekarang dia sih udah ngebuat akun baru. Ada lagi nih yang komen, kenapa akunnya hilang bang? Gue pengen ngomong nih ya. Iya, akun pertama gue hilang ke Bennett dan ini akun kedua.
Gue nggak ada rasa sedih-sedihnya kok, slow aja. Konten gue nggak ngusik dan gue menghibur orang itu sampai ketawa. Jadi ya slow aja sih. Terlalu banyak disetit gue kayaknya. Tapi nggak apa-apa kok, slow aja. Jangan lupa follow akun gue yang kedua ya. Salam kenal dari Bekasi Timur. Ada lagi nih yang komen. Apaan tuh? Ngopi terus, akun pun hangus. Hashtag bukan main. Kasih tau Pang. Iya brother, jadi ya gimana ya, meskipun akun pun hangus, kita silaturahmi gak pernah putus. Bener tuh. Salam kopi lur dari Bekasi Timur dan Jatimula, jangan pernah mandang orang dari bawah. iya, Karena kita di sini tuh baik terhadap kalian. santuy ya gak, tenang aja. Assalamualaikum. Baik. Komentar lebih lanjut tentang Dilan ini ada lagi dari K-popers, yang mana K-popers ini juga dihujat habis-habisan sama netizen Indonesia karena dia itu dianggap kayak lebay banget. Seperti apa video selengkapnya, langsung aja kalian perhatikan yang ini ya guys. Taehyung Jimin, Taehyung, Taehyung Jungkook, Taehyung, RM Taehyung, Taehyung, Suga Taehyung, Taehyung, Taehyung Jin, Taehyung, Taehyung V, Taehyung, Tan, Taehyung, Lukas Taehyung, Taehyung, Taehyung Tan, Taehyung, Taehyung Kun, Taehyung, 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 Taehyung. Well guys, itu adalah video dari seorang K-popers yang mana saat dia itu diminta atau disuruh milih antara Taehyung sama artis yang ini, dia itu terus bilangnya Taehyung, 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 dan juga Taehyung. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh si cewek ini itu dianggap oleh orang kayak berlebihan banget, kayak lebay banget. Dan bahkan banyak orang yang mengomentari tentang hijab dan juga hijabnya. Tapi kalian tahu nggak guys, dengar ya, cewek itu cuman mempromosikan tokonya dia atau workshopnya sendiri. Makanya dia ngebuat video tentang itu pada saat itu juga. Dan sekarang kita nggak tahu sih kemana cewek itu pergi. Karena untuk akun pertama kali yang mengunggah video itu juga hilang. Udah tutup akun gitu sih kayaknya. Ntar koreksi ya kalau aku salah. Jadi sebenarnya kedua kasus ini itu punya kemiripan yang sama. Apa sih kemiripannya? Yaitu tentang culture shock. Udah tahu nggak culture shock itu seperti apa? Jadi culture shock ini merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang sering kaget dengan budaya dari negara, daerah, ataupun budaya dari individu yang lain. Misalnya nih kayak si tiktokers, dia itu punya budaya yang sopan saat dia itu bertemu dengan orang yang lebih tua dari dia. Apalagi saat dia ngajakin ngopi bang, kayak gitu. Itu merupakan budayanya dia. Itu adalah hal yang diajarkan oleh orang tuanya dia. Dan ini mungkin ngebuat orang lain yang nggak pernah diajarkan seperti itu, atau tidak pernah melihat ada orang yang melakukan hal seperti itu di lingkungannya, ngebuat dia itu ngerasa bahwa yang dilakukan oleh cowok ini kayak lebay juga sih, kayak aneh gitu loh. Dan untuk yang K-popers, sebenarnya ya, untuk para K-popers sendiri, kalau ngelihat apa yang dilakukan oleh cewek itu biasa banget. Terutama aku sering kali melihat teman-teman aku yang bersikap lebay seperti itu, dan aku juga nanggepinnya kayak biasa aja gitu. Karena begitulah cara mereka mengekspresikan diri mereka untuk have fun. Karena setiap orang itu mengekspresikan diri mereka bersenang-senang itu dengan cara yang berbeda-beda loh guys. Nah kalau K-popers memang kebanyakan sih seperti ini gitu caranya gitu. Enggak semua, tapi ada beberapa yang menggunakan cara seperti ini. Dan menurut aku enggak ada yang salah ketika dia itu mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbahagia seperti itu. Namun perlu dicatat, mereka itu enggak melakukan hal itu dengan serius. Mereka di sini melakukannya dengan bercanda. Tapi sayang mungkin dikarenakan orang-orang yang ngehujat dia itu tidak pernah melihat ada orang seperti itu, makanya mereka itu memberikan komentar yang pedas sama cewek tersebut. Sampai pada akhirnya si cewek ini menutup akun TikToknya. Dan well, sekali lagi ini membuktikan kepada kita semua bahwa dunia sosial media itu benar-benar kejam. Di saat kalian itu berbeda dengan orang lain, atau di saat kalian itu punya kebiasaan yang mungkin menurut orang lain tidak pernah dilihat oleh mereka sebelumnya, ini yang ngebuat mereka bahwa kalian itu merupakan orang yang aneh. Dan biasanya jika ada orang yang sudah dianggap aneh oleh netizen, mereka itu akan mendapatkan something yang buruk juga, yaitu dihujat habis-habisan. Dan bahkan ya kebanyakan orang-orang seperti ini itu tidak merasa bahwa dia itu melakukan hal yang buruk. Oh aku cuma bercanda doang sama dia, ini loh cuma happy doang, gak usah baper deh. Kebanyakan komentarnya seperti itu, cukup miris melihatnya. Ketika mereka itu mengolok-olok orang lain dan menyebutkan bahwa mereka cuma bercanda doang dan tak pernah sadar bahwa mereka di sini telah melukai hati orang lain. Dan well, hal-hal seperti ini ngebuat banyak orang juga semakin berpendapat bahwa tiktokers dan K-popers itu merupakan orang yang tak berguna, cuman toxic doang, cuman taunya itu bisa ngefans doang, dan bahkan cuman bisa joget-joget doang. Tapi kalian tahu nggak guys ya, bahwa K-popers dan juga tiktokers itu punya kekuatan yang besar loh. Aku kasih tahu ya, bagaimana kekuatan dari K-popers dan juga tiktokers sebenarnya yang berhasil ngebuat atau menyabotase kampanye dari Donald Trump.
Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya, penggemar K-pop dan juga pengguna TikTok itu pernah loh menyabotase kampanye dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Tulsa, Oklahoma dengan cara memesan tiket fiktif tapi nggak hadir. Alhasil, ribuan bangku di lokasi kampanye itu kosong. Padahal, tim kampanye Trump sebelumnya mengklaim ada 1 juta pemesanan tiket acara yang diadakan di Bank of Oklahoma Center pada hari Sabtu 20 Juni malam. Dan sabotase ini berawal dari cuitan kampanye Trump pada 11 Juni mendesak orang untuk mendaftar dengan menggunakan ponsel untuk mendapatkan tiket gratis. Dan para penggemar K-pop membagikan informasi ke pengikut untuk mendapatkan tiket. Namun mereka malah tidak hadir di kampanye tersebut. Rencana tersebut juga digunakan di TikTok. Jadi pengguna TikTok mengikuti petunjuk cara memesan tiket kampanye dari para K-popers. Seorang nenek dari Iowa yaitu Mary Cho menjadi pelaku utama sabotase kampanye Trump di platform tersebut. Sebab pada tanggal 11 Juni ia mengunggah video TikTok yang mendorong orang untuk pura-pura memesan tiket dan tidak datang ke kampanye itu. Meski kampanye digeser menjadi tanggal 20 Juni, video tersebut sudah terlanjur viral dan hasilnya adalah banyak bangku kosong di lokasi kampanye. Dan dilansir dari New York Times, Lo mengaku terkejut dan terpana dengan keberhasilan ajakannya untuk membiarkan Trump berkampanye sendirian. Well, inilah yang aku maksudkan, bahwa kekuatan dari fandom K-pop dan juga TikTokers itu memang tidak lemah gitu. Kekuatan mereka juga cukup besar gitu di bidang mereka sendiri-sendiri. Dan bahkan ya guys, meskipun kita mungkin sering diremehkan oleh orang, tapi kalian tahu nggak? Dalam acara peng-unfollowan Instagram Diana yang kemarin, itu banyak loh yang ngajakin K-popers, yuk K-popers ikutan dong, kita blokir si Diana, kita unfollow si Diana rame-rame. Ngajakin K-popers guys. Padahal di saat biasa-biasa nih, K-popers itu dihujat loh. Dihujat oleh banyak orang dikarenakan culture shock mereka terhadap para K-popers. Dan kalau kita berbicara mengenai culture shock terhadap para K-popers, sebenarnya masih banyak sih culture shocknya. Salah satunya adalah dalam pembelian album, dalam pembelian photocard. Non K-popers coba kasih tahu deh berapa nilai atau nominal dari harga album dan juga photocard yang kalian beli. Pasti mereka itu kaget dan mereka itu mikirnya kalian itu bego karena kalian itu beli photocard yang seharga gitu, album dengan harga yang segitu, dan mereka bilang bahwa itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ada lagi nih culture shock lain. Kalau ada idol comeback, kita kan selalu nih nonton bagaimana MP-nya, live streaming lah sama teman-teman. Biasanya sampai full seharian live streaming. Orang-orang itu nganggap kita itu bego gitu, karena kita itu ngebuang waktu banget untuk seorang idol yang bahkan tidak tahu sama kita dan juga tidak kenal sama kita. By the way, bukan itu sih poinnya bang. Sebenarnya poin di sini kenapa banyak K-popers yang melakukan pembelian album dan juga melakukan streaming massal seperti itu. Ini bentuk dukungan mereka terhadap musisi sana. Jadi kalau tidak didukung, bagaimana mereka ini terus berkarya. Jadi semakin kita mensupport dia, maka makin banyak karya yang diberikan oleh mereka. Dan sebenarnya untuk K-popers sendiri itu mendapatkan banyak sekali hal dari para idol K-pop. Bukan hanya tentang lagu dan juga visual mereka yang tampan dan sebagainya, bukan. Tapi ada juga nilai-nilai yang biasanya memotivasi mereka, baik itu dari karya, film, dan juga berbagai hal lainnya. Dan untuk yang Dilan Bekasi, sekali lagi aku mau support dia supaya dia itu tetap keep fighting, jangan ngehiraukan orang lain. Cukup miris sebenarnya melihat apa yang terjadi dengan Dilan. Soalnya dia juga masih kecil banget, masih muda banget, tapi sudah mendapatkan hujatan dari orang-orang seperti itu. Jujur aku yang ngelihat video-video yang duetin dia, itu juga merasa kayak nggak enak juga gitu, kayak kasihan juga sama Dilan. Pokoknya keep fighting buat Dilan, dan buat mbak-mbaknya yang ARMY, keep fighting juga ya, jangan dengerin orang lain. Ya ampun, kasihan mbaknya yang awalnya niatnya untuk have fun doang, tapi dianggap serius oleh orang sampai dihujat seperti itu. Keep fighting mbak, oke? Well guys, tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana K-popers dan juga TikTokers dihujat dikarenakan yang namanya culture shock. Bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Well, aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, 감사합니다.